Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 240411100187. Di sini saya akan mengerjakan challenge dari modul 6 ke 7 kemarin. Nah, untuk soalnya itu seperti di atas ini, yaitu pertama di sini saya akan membuat variabel angka untuk nampung list ini. Maaf ya kalau rada berisik di sini. Bentar. Nah, kemudian 2,1 sama kan di atas karena suruhnya kayak gitu. Nah, di sini kemudian buat variabel hasil untuk menampung list komprehensinya yaitu, dan di sini for i in angka ini bertujuan untuk mengakses angka itu, dan di sini buat format string. Format string di sini kita kasih variabel i untuk mengakses i nya, kemudian setelah itu sama dengan if i modulus 2 kan untuk mencari gazelgram kita bisa pakai modulus 2 sama dengan 0 kan, kayak gitu. Coba aja kalau emang. Nah, kemudian untuk kondisi kedua yaitu else. Nah, di sini untuk isinya, di sini kita kasih yang else kan ganjil ya, untuk ganjilnya ganjil. Nah, dan untuk yang ini kan genap-genap berarti depannya karena kondisi utamanya. Nah, kemudian di sini kita kasih kurung awal begini, kemudian di print hasil. Nah, sudah kan ketemu kan, 2 sama dengan genap, 1 sama dengan ganjil, 3 sama dengan ganjil, 5 sama dengan ganjil, 7 sama dengan ganjil kan. Ini untuk soal nomor 2 kita disuruh mencari dalam kata itu apakah ada apa itu namanya huruf vokalnya. Pertama sih yang buat berkata untuk tulisnya itu programming, Python, list, dan buat variabel vokal itu di dalamnya yaitu a i u e o. Ini buat variabel ubah untuk list komprehensinya. Nah, sini for i in kata untuk perulangannya, dan sini buat list lagi. Nah, di dalamnya kasih for lagi karena ini untuk ngecek itu namanya vokal, dan huruf kita buat variabel huruf for huruf in i kayak gitu. Kemudian kita kasih kondisi yaitu if huruf in vokal. Ini tujuannya untuk mengecek di dalam huruf, di dalam variabel kan ini huruf kan, huruf mengakses ini kan, i kata ini. Jadi kita mengakses ini apa dalamnya ada apa itu namanya huruf vokalnya atau enggak gitu. Dan di print dulu. Ini kita print list pertama dulu sebelum diubah kan kata. Kemudian baru kita print yang telah dicari itu print ubah gitu. Kemudian langsung kita run. Nah, hasilnya kayak gitu. OAI kan di dalam program ada OAI kayak gini, sama aja kayak semuanya gitu. Kalau nomor 2 yaitu kita disuruh mencari banyak angka satu yang muncul kan. Nah, di sini saya buat tuple dulu, yaitu data tuple, data tuple sama dengan 1,1,1,2,2, 3,4,5 ini kan. Nah, di sini kita buat variabel apa ya namanya, variabel tampung. Nah, di sini untuk menampung angka satunya nanti. Nah, ini kita kasih kondisi 00 itu sampai kayak kalau di Python itu bisa dikondisikan dengan fase, jadi belum ada apa-apanya gitu. Jadi sini yang buat
for untuk mengakses data tuple-nya, for i in data tuple. Nah, variabel data tuple ini usahain kalau buat variabel itu biar masuk, biar kamu mudah pahami. Yaitu kemudian di sini sambat percabangan kondisi lah ininya. If i sama dengan 1, kan kita cuma cari nomor 1 kan, berarti di sini i. Dan if i apabila i sama dengan 1 nanti lah kalian jalanin tampung tambah sama dengan 1. Ini variabel kayak tampung tambah sama dengan 1 ini sama dengan kayak tampung sama dengan tampung tambah 1 kayak gitu, sama aja. Dan sini kita print, kita menggunakan format string karena ini untuk menggabungkan variabel kan. Nah, print banyak angka 1 yang muncul. Nah, kemudian pakai kurung awal yaitu tampung dan gini. Kemudian kita run. Nah, banyak angka 1 yang muncul kan 3 kayak gitu. Sudah, ini calonnya cuma ada 3. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang saya buat, yaitu untuk yang nomor 1 yaitu soalnya buatlah program Python untuk mengolah data mahasiswa menggunakan dictionary dengan ketentuan berikut. Program harus memiliki dictionary mahasiswa yang menyimpan data dengan format key yaitu depannya itu name singkat dengan format string, yaitu dengan value yaitu belakangnya dictionary berisi data mahasiswa dengan struktur nama, name, prodi, angkatan dengan tipe data berikut. Untuk nomor 2 yaitu program harus memiliki menu utama yang memiliki data mahasiswa yang sudah tersimpan. Pilihan operasi yaitu 1 tambah, 2 ubah, 3 hapus, 4 keluar. Dan untuk 3 fitur yang harus dibuat, menampilkan data. 1 yaitu tampilkan seluruh data dalam format yang rapi. 2 gunakan perulangan untuk menampilkan data. Yang B menambahkan data yaitu menu 1 input name singkat sebagai key dictionary, yaitu 2 input data mahasiswa nama, name, prodi, angkatan. Ketiga itu simpan dalam struktur nested dictionary, yaitu dalam dictionary kayak gitu. Kemudian yang C mengubah data, menu 2 yaitu mengubah data tadi kan, tampilkan data yang bisa diubah, pilih data yang akan diubah berdasarkan name singkat. Nomor 3 pilih atribut yang akan diubah, nama, name, prodi, angkatan. Dan nomor 4 opsi untuk mengubah data lain, ya atau tidak. D menghapus data. Menu 3 tampilkan data yang bisa dihapus, input name singkat yang akan dihapus, hapus data dictionary. Validasi input, pastikan input menu adalah angka 1-4. Name dan angkatan harus berupa integer. Validasi input iya tidak pada menu buat data. Petunjuk pengerjaan, gunakan while true untuk membuat program berjalan terus. Gunakan dictionary item untuk menampilkan data. Gunakan dictionary untuk menyimpan data. Contoh struktur dictionary data silakan sesuai dengan data masing-masing. Nah, contoh outputnya kayak gini. Pertama di sini saya buat list atribut di sini yaitu yang berisi nama, name, prodi, angkatan. Dan di sini saya buat dictionary yaitu mahasiswa sama dengan dictionary name singkat yaitu 24187, dan di dalam dictionary itu ada nama Muhammad Ilham dengan NIM 2404111000187 dengan tipe data integer, dan prodi teknik informatika dengan angkatan 24 dengan integer. Itu kalian bisa mengetahui misal kalau ada kayak apa ini namanya koma 2 di atas gitu loh, itu berarti form apa itu namanya string kayak gitu. Kalau integer itu biasa gini. Nah, di sini def kembali, di sini function yaitu kembali dengan nama function kembali dengan parameter yaitu status dan value. Di sini ada return status yaitu status dan value. Nah, untuk status ini untuk menampilkan datanya, dan untuk value di sini untuk menampilkan pesannya. Nah, di sini ada function mahasiswa adalah dengan parameternya itu name singkat, dan di sini ada percabangan yaitu if name singkat name singkat itu nanti misal ada inputan dari name singkat nanti di bawah. Nah, kemudian
nim singkat not in, apakah ada dalam mahasiswa gitu. Kalau ya di return false, kalau tidak di return false, kalau ya di return true. Kemudian ada function akses mahasiswa. Untuk akses mahasiswanya yaitu if not mahasiswa, apakah if not apabila ada mahasiswa, apakah ada gimana ya, apakah ada mahasiswa gitu. Jadi yang variabel mahasiswa itu, dictionary mahasiswa itu kemudian di return kembali. Misal kalau false itu misal data mahasiswa kosong, nah true itu misal nggak kosong, misal ada isinya gitu, sama dengan true kayak gitu. Kemudian untuk function lagi yaitu mahasiswa, buat sini untuk nim singkat, yaitu itu argumennya itu nama, nim ikan, nim singkat, nama, nim, prodi, dan angkatan. Itu argumen parameternya yaitu nim singkat, nama, nim, prodi, dan angkatan gitu. Kemudian sini baik ada dictionary lagi, data anyar sama dengan nama dengan kemudian nama, nim, prodi, dan angkatan. Dan di sini ada apa itu namanya, argumen dari, bukan argumen sih, mahasiswa, nim singkat. Tadi nim singkat itu masih data anyar ini nanti pakai nim singkat itu, sama dengan data anyar. Kemudian cabangnya itu if nim singkat tadi misal nim singkat dari apa itu namanya, parameter ini lah. Kemudian not in mahasiswa, apakah dalam mahasiswa gitu. Kalau ya nanti true, data dari data anyar. Kalau tidak, kalau false, data gagal ditemukan kayak gitu. Kemudian ada function lagi yaitu mahasiswa update, untuk mengupdate, dan yaitu aslinya menggunakan nim singkat, opsi, dan value. Dan sini untuk variabel barunya itu mahasiswa dengan indeks nim singkat dan opsi, kemudian value. Dan di return kembali apabila true, mahasiswa mengakses mahasiswa, nim singkat, dan opsi itu. Dan ada variabel baru yaitu ada function baru yaitu mahasiswa hapus. Ini untuk menghapus nanti, yaitu aksesnya menggunakan nim singkat. Nah kemudian untuk menghapusnya itu del, ini kan apa itu, dictionary atau apa itu, kalian bisa menghapusnya menggunakan del, bisa pakai del, misalkan del mahasiswa, pakai nim singkat. Nah kemudian if pertamanya if nim singkat in mahasiswa, nim singkat apakah ada di mahasiswa. Kalau ya true, mahasiswa berhasil dihapus kembali. Kalau false, mahasiswa gagal dihapus kayak gitu. Kalau tidak, dan di sini untuk apa itu namanya, pertama ini menggunakan while true itu agar berulang-ulang, kayak sama seperti tadi perintahnya gunakan while true untuk membuat program berjalan terus kayak itu. While true fungsinya itu untuk biar berjalan terus kayak gitu. Dan di sini data sama dengan akses mahasiswa. Akses mahasiswa itu tadi ini untuk manggil apa itu namanya, function ini itu data sama dengan akses mahasiswa kayak gitu. Kemudian di print, nah ini garis biasa, print biasa kita pilihkan kayak serat-serat gitu biar rapi lah. Dan if data dan status itu tadi ya kayak apa namanya, sel datanya. Nah dan perulangan for name singkat tadi, name singkatnya misal udah dari inputannya nanti for name singkat pesan koma data mahasiswa in data value itu nanti pesannya itu. Nah di sini pakai items, kan di sini ada kayak ibaratnya key dan value kayak gitu, depan dan belakang kayak gitu. Jadi menggunakan item itu biar bisa mengakses semuanya kayak gitu. Dan di print pakai format string, print name singkat, di print name singkatnya. Dan membuat perulangan lagi itu 4K kayak gini, 4K value, kan ini ada dua variabel jadi bisa mengakses semuanya. Nah, in data mahasiswa kak tadi data mahasiswa tadi ini pokok bisa untuk mengakses data mahasiswanya, data mahasiswa 4K
koma value in data mahasiswa di items biar mengakses semuanya kayak gitu. Dan print format string, bukan format string lah, ini kayak slash t itu sama dengan kayak hampir sama lah kayak line break yang ln gitu. Ini cuma line tab, jadi cuma di tab biar kayak lebih menjorok gitu loh. Kemudian print key dan value, print key-nya dan value-nya. Dan untuk else-nya kondisi selain if, nah, else print data value, print pesannya kayak gimana nanti di isinya. Kemudian print, nah ini print biasa untuk garis-garis itu. Dan print tebel mahasiswa, print tabel mahasiswa kayak gitu. Kemudian print ini untuk menampilkan apa ya namanya, menampilkan menu-menunya kayak gitulah. Ini satu itu tambah, dua ubah, tiga hapus, empat warna. Ini kayak slash n, ini kalian len apa itu namanya, len tadi apa, line break ya, line break biar ke bawah gitu, bawah gitu. Nah, di sini ada menu sama dengan input, pilih menu. Nah, ini untuk pilih menunya nanti, pilih menu ini di sini kan. Nah, berarti di print. Nah, setelah itu ya ini baru ada apa namanya menunya. Ini untuk codingannya menunya. Itu if menu sama dengan string satu kan misal dimasukin satu nanti. If menu apakah sama dengan satu? Nah, kan kalau ya ini jalanin ini dulu, nim singkat, masukkan nim singkat. Nah, input ini berarti tempat datanya string enggak gitu, masukkan nim singkat. Nah, setelah itu kalau udah baru jalanin if lagi. If mahasiswa adalah nim singkat, mahasiswa adalah ini tadi, mahasiswa adalah mahasiswa adalah mana ya, nah, mahasiswa adalah ini, mahasiswa adalah mana tadi lupa aku. Mahasiswa adalah nah, nim singkatnya ini kayak apa namanya. Kemudian print mahasiswa sudah ada, misal udah ada di nim singkat pertama kan udah ada dataku kan. Lah itu di nim singkatnya udah ada dataku, jadi mahasiswa sudah ada, terus continue. Berarti jalanin ini lagi. Apakah misal input ini biar tidak ada data double gitu loh. Nah, kemudian di sini kalau print satu lagi, misal saya ke input nimku kan 187, berarti kalau saya input 24 sebenarnya 191 kayak gitu, berarti jalanin ini. Nah, apakah ini ya kan, kalau enggak berarti input ini nama, kemudian input masukkan nama, nim. Nah, nim ini biasa lah kayak inputan biasa, integer, tipe data integer kan, tadi kan suruhnya integer nimnya, dan prodinya itu string, angkatannya integer. Nah, itu dimasukkan ke situ. Kemudian buat variabel hasil, nah ini tadi argumen dari tadi loh mahasiswa buat, ini argumen dari mahasiswa buat tadi lah, ini untuk argumennya. Kemudian itu nim singkat, nama, nim prodi, angkatan ini, yaitu argumen yang dimasukkan ke parameter mahasiswa buat tadi di function. Kemudian pertambangan if hasil, status ini data tadi, misal print, misal udah bisa dibuat, berarti print mahasiswa berhasil ditambahkan kayak gitu, sudah ditambahkan. Kemudian untuk apa itu, untuk menu yang kedua itu elif menu sama dengan 2. Misal inputan dari tadi kan, dari input menu ini misal pilih 2, berarti jalan ini kan, elif. Nah, menu sama dengan 2 berarti jalan ini. Dan di sini ada while true lah, gitu biar berulang-ulangnya, kayak misal ada mau pilih yang mana-mana terus. Dan print berikut data yang dapat diubah. Nah, ini di print dulu biar tahu data mana aja yang dapat diubah. Nah, dan di sini ada 4K, value in data. Kemudian value ini tadi pesannya tadi. Kemudian item ini biar bisa mengakses semua depan belakang kayak gitu. Dan print key. Kemudian di sini nim singkat. Nah, ini input dari nim singkat tadi. Singkat yaitu input masukkan data yang diubah. Sebenarnya kayak gitu. Kalau data yang mau mana tetap masukkan nim dulu. Kemudian di sini
Kemudian di sini ada pertambahan yaitu if not mahasiswa, apakah apakah di mahasiswa adalah ada, nah, nim singkat. Kemudian ini ada nim singkat important dari sini. Dan print mahasiswa tidak ditemukan, misal nggak ada kayak gitu. Misal mau diubah, misal nggak ada gitu, langsung di continue balik lagi, cek sampai ada. Dan di print di line break sama ini tak line break sama line tab biar bawah sama kesini gitu, atribut yang mau diubah. Dan for i in range ini for i variabel bebas lah. Aku ini pakainya i biar udah bingung dengan variabelnya, jadi udah pakai i aja. For i in range lah, ini len atribut tadi, atribut atas ini di len panjangnya berapa gitu. Mana tadi atribut, oh, for i in range lan atribut lah, misal udah dicek di print for pakai format string yaitu len tab, kemudian i tambah 1 d, kemudian atribut indeks ke i kayak gitu. Kemudian di sini opsi yaitu argumen dari opsi tadi, yaitu integer input masukkan atribut yang mau diubah kayak gitu. Datanya kan opsinya tadi kan pilih yang pakainya misal kayak 1 sampai 4 kayak gitu kan, jadi pilihannya cuma pakai integer. Kemudian if opsi itu percobaan lagi, opsi apakah lebih besar dari len atribut panjang atribut berapa gitu. Kemudian misal enggak lebih besar, berarti print atribut tidak valid, cuma continue sampai apakah lebih besar. Nah, misal tidak, jalan ke bawah ini. Opsi sama dengan atribut, indeks ke opsi min 1. Indeks ke opsi min 1 berapa tadi? 1. Kemudian value sama dengan input pakai format string, yaitu masukkan opsi tadi, opsi. Nah, kemudian di sini ada variabel hasil sama dengan masuk update. Nah, masuk update tadi untuk proses apa itu namanya, fungsi mahasiswa update ini. Kemudian untuk argumennya itu nim singkat dan opsi dan value tadi kan, yang kayak apa itu namanya, data dan pesannya itu tadi kan. Kemudian jalanin penambangan if hasil. Kemudian ini kayak ini kan, status tadi misalnya itu untuk apa ya tadi, untuk datanya, status datanya, print data berhasil diubah kayak gitu. Kemudian misal mau ngulang nggak, kalau iya berarti nggak jalan ini, kalau tidak, kalau iya jalan lagi, kalau tidak baru berhenti. Nah, kemudian di sini ada while true lagi, yaitu ngulang. Nah, ini untuk berulang atau tidak ini kan, tadi kan udah ngulang tidak ini. Input mau update lagi, nah sebenarnya input iya atau tidak gitu kan. Aduh, nah ini saya buat lower semua biar misal input besar besar kecil biar jadi kecil semua kayak gitu pas pengecekannya. Kemudian if ngulang kan tidak, not in, ya atau ya dan tidak, ada gak kayak gitu. Misal iya berarti gak kan kayak gitu. Dan misal tidak berarti tidak ini kan. Nah, print tolong literasinya. Nah, ini cuma tampilan biasa, print tolong literasinya. Dan else misal selain kondisi ini ngulang not in ya atau tidak lah, di break. Jadi misal nggak ada kondisi yang itu nanti break. Kemudian ada percobaan lagi, yaitu if ngulang sama dengan tidak langsung break, kalau enggak kan enggak berarti di break langsung enggak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada apa itu namanya, menu hapus data, yaitu elif menu sama dengan 3, udah tau lah, udah dari tadi. Misal sama inputannya 3 berarti jalanin ini, print berikut data yang dapat dihapus. Kemudian 4K value in data, nah ini kak tadi lah, kayak biar yang kayak itu depan, value itu belakangnya kayak gitu. In data value tadi yang atas apa itu pesan ya. Untuk items itu biar mengakses depan belakang. Nah, kemudian di print key nya dalam
data value itu apa tadi kayak gitu. Dan untuk nim singkat ini masukkan input, masukkan data yang ingin diubah kayak gitu. Misal mau ubah itu kan kita harus menggunakan nim singkat semua kan. Misal kayak gitu mau mengakses hapus data atau apa itu kan pakai nim singkat kayak gitu. Dan pertambangan if not mahasiswa adalah apakah ada tidak ada dalam mahasiswa. Nah misal tidak ada berarti print mahasiswa tidak ditemukan kayak gitu. Terus continue misal ada jalan bahannya kayak itu, hasil sama dengan mahasiswa hapus nim singkat. Mahasiswa hapus ini yaitu argumen tadi, function tadi mahasiswa hapus dengan nim singkat kayak gitu. Kemudian if hasil, nah ini statusnya itu data tadi. Kemudian print data berhasil dihapus kayak itu. Dan untuk menu terakhir yaitu keluar dari program kan. Misal elif menu sama dengan 4, dia akan misal 4 ke print menu berakhir langsung di break, jadi langsung keluar kayak gitu. Kemudian selain selain tadi selain 1 2 3 4 lah nanti akan menampilkan print tidak valid gitu. Contoh tampilannya kayak gini, yang misal udah jajal tak coba-coba kayak gini. Kayak gini. Nomor 2 itu batas tumpul yang berisi data mahasiswa dengan format sebagai berikut. Dan di sini pertama saya buat tupelnya dulu, yaitu dengan variabel itu mahasiswa tupel. Ya, dalamnya di sini kan tupel. Tupel itu nanti kamu bisa pakai tupel itu pakainya kurung biasa lah gitu. Kemudian dalam tupel ada tupel lagi yaitu yang berisi yaitu name, nama dan nilai tadi. Kemudian di dalam tupel itu lagi ada tupel nilai itu nilai kayak gitu sama semua ini 3 itu. Kemudian di sini untuk menampilkan nilai dan nama mahasiswa. Kemudian itu mahasiswa 1, variabel pertama itu mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa tupel ini untuk mahasiswa indeks ke 0 kan ini kan yang ini pertama. Kemudian di print pakai format string ya nama mahasiswa indeks 1 kan mahasiswa 1 ini mahasiswa 1. Mahasiswa 1 isinya kan yang indeks 0 ini. Lah itu kan satu berarti indeks 1 ini nama aku kan Muhammad Ilham dengan nilai UAS mahasiswa 1. Mahasiswa itu kan indeks kedua berarti ini kan indeks 2 dan indeks 1 nim ini kan apa namanya indeks satunya ini loh 80 kayak gitu. Kemudian sini untuk hitung rata-rata nilainya yaitu saya buat perulangan yaitu for MHS. MHS itu mahasiswa lah, tak singkat dengan MHS in mahasiswa tupel. Mahasiswa tupel ini maksud ini apa itu tupelnya. Kemudian jumlah nilai, variabel jumlah nilai dimulai dari 0, ini sama dengan kayak false gitulah, 0 bisa dibaca pakai false gitu. Kemudian print dengan format string name mahasiswa MHS indeks ke 0. Indeks ke 0 tadi kan indeks ke 0 sama kan ini kan gitu. Kemudian udah print nama mahasiswa indeks MHS indeks 1 kayak gitu. Kemudian for nilai in mahasiswa, for nilai ini bebas nilai in MHS indeks kedua tadi indeks kedua kan indeks kedua ini. Kemudian jumlah nilai tambah nilainya itu sebenarnya tadi udah diakses dari mahasiswa ini di indeks ini loh, misal diakses dari apa itu nilai. Kemudian rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi len mahasiswa indeks kedua. MHS indeks kedua kan MHS mahasiswa tupel. Mahasiswa tupel indeks kedua tadi indeks kedua sebenarnya ini indeks kedua berapa sebenarnya perulangannya indeks kedua gitu. Ini 0 1 2 gitulah pokok 2 berarti akses nilainya ini lainnya pastinya berapa itu nanti. Kemudian di sini print menggunakan format string rata-rata nilai yaitu panggil dengan rata-rata. Nah rata-rata kan variabel rata-rata ini tadi kan udah jumlahnya udah dijumlahkan jumlah nilai
bagilan mahasiswa des kedua gitu. Nah di sini ada kan ada kayak ini ada sintak titik 2 F ini. Di sini untuk titik 2 F itu berfungsi agar cuma menampilkan dua digit setelah koma. Misal ada pembagian kayak 86,5 misal ada kayak 86,5 7 6 8 10 9 lagi kayak gitu. Nah, biar ditampilin cuma dua terakhirnya kayak gitu. Nah, untuk tampilannya seperti ini yaitu nama Muhammad Ilham, nilai UAS 80-an. Kemudian NIM 2404 Muhammad Ilham, rata-rata nilai 8,33. Dan yang kedua itu NIM 24 ini dan sama kayak gitu. Nilai UASnya ini. Dan nomor 3 ini diberikan list nama yaitu Budi, Ani, Citra, Deni. Ini yang istilah bonus lah kayak gitu. Buatlah nomor 3 ini menurut saya rada-rada biasalah. Buat list baru berisi nama-nama tersebut dalam huruf kapital. Kapital itu misal kayak depannya besar gitu loh. Kapital udah tau lah. Misal kalian bisa cari di Google aja. Kapital itu apa? Itu huruf kapital dengan list comprehension. List comprehension sama kayak tadi. Misal kayak 12 ini loh, lurus kayak gini. Nah, pertama di sini buat nama list untuk menampung ini yaitu Budi, Ani, Citra, Deni. Nah, ini kan listnya. Biasalah ini pakai string semua ini. Udah bisa lah dari tadi tak jelasin kayak gitu. Kemudian buat variabel kapital nama. Kapital nama ini misal nanti untuk mengubah kapitalnya. Nah, itu kemudian di sini saya buat for nama in nama list. Nah, for nama ini bebas. Kemudian in nama list di dalam nama list dan untuk mengakses nama list ini. Kemudian nama di capitalize. Capitalize itu biar metode capitalize ini untuk biar depannya jadi kapital lah gitu. Kemudian kasih kurung. Kurung ini termasuk ke dalam metodenya itu. Kemudian di print kapital nama. Itu Budi, Ani, Citra, Deni. Kayak gitu. Sekian dari saya Muhammad Ilham dengan NIM 187. Itulah penjelasan dari modul 7 saya, praktikum modul 7 dan challenge dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.